Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita semua dan orang tua kita semua, Al-Mukarram Syekh Haji Abdul Rahman Ibn Abdul Jalal Syatari beserta ibunya. Di sini ada juga Kiai Haji Mahsun Muhammad, ada Ustaz Iqbal dan segenap para ibu nyai, keluarga besar Bani Syatari, para wali-wali santri, para wisudawan dan wisudawati. Pada hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk pertama adalah untuk menghormati anak-anak kita yang telah berhasil mengaji Al-Quran Al-Karim. Pada malam semalam itu ada kita hormati santri-santri Darut Tauhid dalam pendidikan diniyahnya, dan pada pagi hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan anak-anak kita yang telah menghatamkan Al-Quran, menghafalkan beberapa bagian daripada Al-Quran Al-Karim. Kita perlu menghormati mereka itu. Karena apa? Karena mereka mau saja untuk berinteraksi dengan Al-Quran, itu merupakan satu hal yang patut kita hormati bersama itu. Jadi dimulai interaksi itu dimulai dari keimanan kepada kitab suci Al-Quran, yang kedua cinta kepada kitab suci Al-Quran, dan yang ketiga mau berinteraksi dengan Al-Quran dengan berbagai macam variannya itu. Varian yang pertama sudah tentu belajar membaca Al-Quran. Varian yang kedua adalah mau membaca Al-Quran dari awal hingga akhir di hadapan seorang guru. Dan ini patut kita jadikan sebagai pedoman kita selaku santri, agar supaya bacaan santri itu mempunyai sanad, bacaan santri itu mempunyai akar, agar supaya bacaannya itu benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Karena itu sudah diisyarahkan di dalam Al-Quran dengan jelas, wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayan. Apabila kami membacakan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi, fattabi' qur'ana, wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, maka ikutilah bacaannya itu. Jadi Nabi itu dulu mempunyai guru, yaitu malaikat Jibril. Kemudian Nabi mentransfer bacaannya kepada para sahabatnya. Para sahabatnya mentransfer bacaannya kepada para tabi'in. Dan begitu seterusnya sampai kepada masa kini. Sehingga menyebabkan bacaan Al-Quran itu, cara membaca Al-Quran sebagaimana apa yang ada di pesantren-pesantren Al-Quran ataupun di komunitas-komunitas Al-Quran, itu bacaannya sama saja sebagaimana para ulama-ulama masa lalu. Oleh karena itu, mengaji kepada guru-guru dari awal hingga akhir itu adalah merupakan hal yang patut kita teruskan. Budaya ini patut kita teruskan. Para hadirin-hadirat sekalian, apalagi kalau seandainya anak itu mau menghafalkan Al-Quran, ini merupakan satu hal yang patut kita apresiasi bersama. Bagaimana agar supaya Al-Quran yang merupakan nur, merupakan cahaya, itu akhirnya bisa menyusup kepada sel-sel yang ada pada otak seseorang. Otak seseorang itu dipenuhi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Sehingga cahaya daripada Al-Quran itu akhirnya merasuk kepada sel-sel yang ada pada otak anak-anak didik kita itu. Kalau seandainya
anak-anak itu akhirnya bisa mengerti isi kandungan Al-Quran dan bisa menghayati apa yang ada di dalam Al-Quran, maka cahaya, partikel-partikel cahaya itu akhirnya bisa menyusup kepada hati-hati mereka itu. Dan ini penting, jangan sampai ada santri yang sama sekali tidak mempunyai hafalan Al-Quran Al-Karim. Ya kalau menghafalkan Fatihah sih ya biasa, baca cilik ya bisa. Tapi kita ingin agar supaya anak santri itu mempunyai hafalan, semakin banyak semakin bagus. Ya. Sebab dari Kanjeng Nabi, innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an, syai'un minal Qur'an kal baitil kharib, kal baitil kharib. Seorang yang di dalam hatinya itu sama sekali tidak ada hafalan, tidak ada ayat-ayat suci Al-Quran yang dihafalkan, maka hati yang seperti itu adalah seperti rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya sehingga akhirnya menjadi roboh. Jadi jangan sampai kita mempunyai orang-orang seperti itu. Apalagi kalau di dalam pesantren. Di dalam pesantren itu ya merupakan satu institusi pendidikan, di samping mempelajari ilmu-ilmu Arabiyah, ilmu-ilmu Islamiyah, juga kita himbau agar supaya di pesantren Darut Tauhid ini santri-santrinya mau menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Kalau menghafal juz amma itu sudah biasa. Tambah lagi kalau seandainya bisa menghafalkan surah-surah yang terpilih seperti surah Yasin, seperti Tabarak, Waqi'ah, surah Kahfi, surat Ad-Dukhan, surah Al-Insan, surah As-Sajdah, surah Al-Jum'ah dan lain sebagainya. Semakin bagus hafalannya, semakin tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bahwa dalam menghafalkan Al-Quran itu ada aspek-aspek yang mengikuti faedahnya terhadap anak-anak yang menghafal Al-Quran itu. Salah satu di antaranya itu adalah orang yang menghafalkan Al-Quran, berarti dia itu mengaktifkan sel-sel yang ada pada otaknya itu, sehingga otaknya itu cenderung untuk menjadi kuat. Dalam hal ini sama seperti seorang yang mengangkat barbel. Mengangkat barbel itu kalau seandainya tiap hari kita mengangkat begini, maka otot-otot yang ada pada tangan kita itu akhirnya menjadi kuat. Begitu juga dengan otak kita itu. Otak sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya diaktifkan dengan meneliti, dengan belajar, dengan membaca dan lain sebagainya. Proses menghafalkan Al-Quran itu adalah dalam rangka untuk mengaktifasi sel-sel yang ada di dalam otaknya itu, sehingga anak-anak yang berhasil menghafalkan Al-Quran mempunyai potensi anak itu menjadi anak yang cerdas. Sebab kalau seandainya orang itu sudah tidak lagi mau membaca, tidak mau lagi meneliti, tidak mau menghafalkan Al-Quran Al-Karim, maka bisa jadi otaknya itu akan mengkeret. Kalau sudah mengkeret, akhirnya menjadi lupa dan lain sebagainya. Dan itu sudah dibuktikan di dalam masyarakat itu. Anak-anak yang hafal Al-Qurannya bagus, biasanya itu juga anak-anak yang cerdas. Ini salah satu di antara manfaat menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Manfaat yang keduanya itu adalah anak itu mempunyai kecenderungan untuk menjadi anak yang soleh melalui menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Karena apa? Anak yang hafal Al-Quran itu biasanya berada pada lingkungan atau milieu ataupun bi'ah yang salihah. Dia bersama dengan anak-anak yang ngaji lagi. Anak kalau ngaji itu kan maka pakaiannya juga pakaian yang islami, pakaian yang bagus. Kemudian pada waktu dia bertemu dengan guru-gurunya, dia menghormati gurunya. Kalau seandainya orang menghafalkan Al-Quran sampai 2 tahun, sampai 3 tahun dipepek terus, maka yang terjadi anak itu sudah terbiasa dengan suasana-suasana yang islami, suasana yang Qur'ani, suasana yang Rabbani. Ini salah satu di antara. Oleh karena itu saya mohon agar supaya para wali santri itu selalu memberikan motivasi kepada anak-anak didiknya
untuk terus menghafalkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang kemampuannya itu sampai 100%, ada yang kemampuannya sampai 75%, pokoknya yang penting itu. Dan pada masa sekarang ini para bapak dan para ibu sekalian, kalau anak bapak ingin melanjutkan studi ke luar negeri, apakah di Maroko, di Sudan, di mana, maka salah satu pertanyaannya itu, saudara sudah hafal berapa juz? Wah itu. Kalau seandainya yang satu hafalannya masih 1 juz, yang satu lagi sudah 3 juz, maka bisa jadi yang diambil untuk belajar ke luar negeri adalah yang 3 juz. Kalau seandainya yang satu 3 juz, yang satu lagi sampai 5 juz, boleh jadi yang diambil adalah yang 5 juznya lagi. Dan begitu seterusnya. Ini adalah keberkahan Al-Quran Al-Karim. Kadangkala keberkahan itu munculnya itu secara tiba-tiba. Coba ya, misalnya begini, ada pendaftaran ke Maroko, pendaftaran ke Sudan, pendaftaran ke misalnya lagi ke Yaman, pendaftaran lagi ke Syria. Mau enggak? Ini dalam waktu beberapa menit saja kesempatan seperti itu. Apabila anak bapak dan anak ibu itu sudah mempunyai celengan menghafal Al-Quran, ya sudah mau begitu. Kesempatan itu kadangkala datang mendadak. Kalau seandainya kita tidak mempunyai persiapan seperti itu, maka kita akan ketinggalan kereta itu. Para hadirin sekalian, inilah yang patut kita renungkan bersama, sehingga dengan demikian kita mempunyai anak-anak, di mana anak-anak yang hafal Quran itu manfaatnya bukan untuk dirinya sendiri saja, ya, tapi untuk keluarganya, untuk kedua orang tuanya. Sehingga kalau kita melihat ataupun mendengarkan satu bait syair, yaitu hani an mari an walidaka alaihima malabisu anwari minat taji wal hula. Itu kalau orang tua mempunyai anak yang hafal Quran, maka kedua orang tuanya akan diberikan mahkota yang lebih hebat daripada cahaya matahari. Oleh karena itulah, maka yang saya inginkan itu ada hafalan Al-Quran dan bisa membaca kitab kuning. Itu saja itu. Menghafalkan Al-Quran, bisa membaca kitab kuning. Saya mempunyai kesan itu pada waktu saya masih kecil, itu selalu di mek-mek oleh Mas Satori itu. Ini ada Qurannya, ini ada Alfiyahnya, ini ada. Yang disebut itu Quran dan Alfiyah. Quran dan Alfiyah. Rupanya betul, setelahnya saya melanglang buana kemana-mana, saya melihat bahwa modal Al-Quran itu modal utama. Yang kedua, bisa membaca kitab kuning. Itu modal yang paling besar. Bisa bagaimana orang akan mempelajari kitab kuning, mempelajari Islam, dia tidak langsung bisa menghafalkan, bisa membaca kitab kuning. Itu dia Islamnya hanya Islam melalui terjemah. Islam melalui Google, Mbah Google. Islam melalui para mubalik, dan itu bukan merupakan satu pilihan yang utama untuk bisa menciptakan ulama masa depan. Ulama yang betul-betul ulama masa depan adalah mereka yang langsung bisa mengakses kepada kitab-kitab kuning, mengakses kepada Al-Quran Al-Karim. Mereka yang bisa menemukan kelezatan membaca kitab kuning, kelezatan membaca Sahih Bukhari, kelezatan membaca Al-Quran Al-Karim. Itulah yang patut kita ada. Oleh karena itulah, maka saya himbau kepada para orang tua, pada anak santri juga yang sudah hafal, sudah tahfidz ataupun sudah menghatamkan membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, itu sudah bagus, kita syukuri bersama. Kemudian jangan berhenti di situ, tapi dilanjutkan juga dengan menghafalkan Al-Quran. Siapa tahu dengan menghafal Al-Quran, nasib kalian itu akan menjadi satu nasib yang terbaik buat kalian pada masa yang akan datang. Para hadirin hadirat sekalian, oleh karena itu saya harapkan kembali lagi kepada para khatimin dan khatimat, itu tidak ada kata berhenti. Ya, ada satu ungkapan, di jalan ini tak ada tempat berhenti. Sikap lamban berarti mati. Mereka yang bergerak, merekalah yang di depan.
Mereka yang berhenti sejenak sekalipun pasti akan tergilas. Ya, itu masa sekarang ini sudah masanya kita berpacu dengan gelombang kemajuan yang ada di dalam masyarakat ini. Oleh karena itu kita selaku kaum muslimin juga berharap agar supaya santri-santri masa depan itu bisa bertemu dengan para orang-orang cendekiawan dari orang-orang ilmu umum. Jadi jangan sampai santri hanya untuk konsumen atau konsumsi, ya, memberikan konsumsi kepada orang-orang yang biasa-biasa saja, tapi hendaklah orang santri pada masa yang akan datang itu bisa bergerak, bisa tampil di hadapan siapapun yang ada di Indonesia ini. Dengan demikian kita bisa menebarkan ilmu-ilmu keislaman kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, bisa menebarkan keislaman pada masyarakat yang lebih luas lagi, bisa memberikan kontribusinya kepada negara, nusa, bangsa dan negara. Saya kira itu saja. Kalau seandainya ada sesuatu yang kurang dari pelayanan kami terhadap para santri, oleh karena itu kami mohon maaf dan kami bersyukur bahwa kami masih diberi amanah untuk bisa memberikan pengajaran kepada anak-anak kalian, anak-anak bapak dan ibu sekalian. Dan mudah-mudahan kita berdoa agar supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya dan bagi masyarakatnya, bagi nusa bangsa dan negara. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.